Selamat datang di NY Matika. Kali ini kita akan membahas materi yang akan dipelajari pada mata kuliah Aljabar Linear. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik tentang sistem persamaan dan inverse. Ada 4 poin yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu yang pertama tentang teorema dasar, yang kedua menyelesaikan sistem linear dengan inverse matrix, topik yang ketiga tentang sifat-sifat matriks yang dapat diinverskan, dan terakhir tentang bagaimana syarat yang dipenuhi agar sistem persamaan konsisten. Baik, kita mulai membahas topik pertama, yaitu tentang teorema dasar, di mana sistem persamaan dan inverse mengacu pada teorema 1.6.1 yang berbunyi setiap sistem persamaan linear dapat tidak mempunyai penyelesaian, tepat satu penyelesaian, atau tak hingga banyaknya penyelesaian. Sejauh ini kita telah mempelajari dua metode untuk menyelesaikan sistem linear, di mana dua metode tersebut yaitu kita dapat menggunakan eliminasi Gauss ataupun menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan. Nah, teorema berikut ini akan memberikan suatu metode baru untuk menyelesaikan sistem linear tertentu. Metode baru yang dimaksud yaitu dengan cara menyelesaikan sistem linear dengan inversi matriks. Nah, di sini terdapat teorema 1.6.2 jika A adalah suatu matriks n dikali n, di mana matriks itu matriks persegi, misalkan matriks 2 kali 2, 3 kali 3, atau matriks persegi lainnya yang dapat dibalik atau dapat diinverskan, maka untuk setiap matriks B n dikali 1, sistem persamaan AX sama dengan B tepat mempunyai satu penyelesaian, yaitu X sama dengan A inverse B. Tepat mempunyai satu penyelesaian, yaitu X sama dengan A inverse B. Nah, agar lebih memahami maksud dari teorema 1.6.2, terdapat contoh, yaitu misalkan terdapat sistem persamaan linear berikut. Dalam bentuk matriks, sistem ini dapat ditulis sebagai AXB, di mana bagian A-nya itu adalah koefisien dari persamaan linearnya. Nah, di sini pada persamaan linear pertama, koefisiennya itu adalah 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 3. 2, 5, 3, 2, 5, 3, dan 1, karena bagian X2-nya tidak ada, berarti 0, dan 8. 1, 0, dan 8. Nah, kemudian bagian X-nya itu karena terdapat 3 variabel pada sistem persamaan linear ini, maka variabelnya itu adalah untuk X-nya ada X1, X2, X3, di mana variabel tiap persamaan linear ini adalah X1, X2, dan X3. Nah, kemudian terakhir B itu atau hasilnya B sama dengan 5, 3, dan 17. 5, 3, dan 17. Nah, jadi terdapat 3 matriks, yaitu matriks A, X, dan B. Pada contoh 4 bagian sebelumnya, yaitu pada contoh di video pembahasan matriks elementer dan metode untuk mencari A inverse, telah ditunjukkan bahwa A dapat diinverskan. Bagi yang belum menonton videonya, nanti akan dibuat linknya di kolom deskripsi. Nah, pada contoh bagian sebelumnya, contoh 4, diketahui bahwa A inverse-nya yaitu min 40, 16, 9, 13, min 5, min 3, 5, min 2, min 1. Jadi inverse dari matriks A ini, matriks A adalah A inverse. A inverse, untuk mencari A inverse-nya ada pada pembahasan di video matriks elementer dan metode untuk mencari A inverse. Jadi telah terdapat 3 poin yang diketahui. Yang pertama A inverse, X,
dan B. Berdasarkan teorema 1.6.2, penyelesaian sistem tersebut adalah, nah sebelum kita menyelesaikan sistem persamaan ini, maka kita harus memahami bunyi dari teorema 1.6.2, di mana teorema 1.6.2 menyatakan bahwa jika terdapat matriks A, X sama dengan B, maka X akan sama dengan A inverse B. Nah, di sini kita akan mencari X-nya, yaitu X1, X2, X3, di mana X1, X2, dan X3 yang merupakan bagian dari X akan sama dengan A inverse. A inverse-nya itu adalah negatif 40, 16, 9, 13, negatif 5, negatif 3, 5, negatif 2, dan negatif 1. Dikali dengan B, yang dimana B-nya itu adalah 5, 3, 17. Nah, untuk mencari X-nya, jadi di sini kita gunakan perkalian matriks, di mana ingat kalau kita mengalihkan matriks perkalian matriks yaitu baris dikali kolom. Untuk mencari hasil atau nilai dari baris pertama, maka baris pertama dikalikan dengan bagian kolomnya, karena matriks B hanya terdapat satu kolom, sehingga nanti X1-nya untuk mencari X1 baris pertama kali kolom pertama, X2 baris kedua kolom pertama, 5 min 2 min 1 dan dikalikan dengan 5, 3, 17. Nah, maka untuk mencari nilai X-nya diperoleh hasil min 40 dikali 5 sama dengan negatif 200. Kemudian 16 kali 3 sama juga dengan 48 ditambah 48. Kemudian 9 kali 17 sama juga dengan 153. Untuk baris kedua artinya min 13 dikali 5, min 13 dikali 5 sama juga dengan 65. Min 5 kali 3 negatif 15, min 3 kali 17 negatif 51. Terakhir kita cari 5 kali 5, 25, min 2 kali 3 negatif 6, min 1 kali 17 negatif 17. Nah, kemudian kita jumlahkan, maka diperoleh total atau hasilnya adalah min 200 tambah 48 tambah 153 sama juga dengan 1. 65 dikurang 15 kurang 51 negatif 1. 25 kurang 6 kurang 17 sama juga dengan 2. Sehingga penyelesaian dari sistem ini adalah 1 min 1, 2. Di mana X1-nya adalah 1, X2-nya min 1, dan X3-nya sama dengan 2. Nah, ini merupakan penyelesaian sistem persamaan linear dengan menggunakan teorema 1.6.2. Contoh berikutnya, diketahui bahwa terdapat sistem persamaan di mana ada sistem persamaan yang pertama dan sistem persamaan yang kedua. Jika kita lihat sistem persamaan linear ini, terlihat bahwa kedua sistem persamaan ini mempunyai matriks koefisien yang sama. Perhatikan persamaan linear yang pertama, sistem persamaan linear yang pertama, matriks koefisiennya itu adalah di sini 1, 2, 3. Yang ini juga sama 1, 2, 3, 2, 5, 3. Yang ini juga sama 2, 5, 3, 1, 0, 8. Dan yang di bagian sampingnya juga sama yaitu 1, 0, dan 8. Hanya saja bagian sama dengannya ini adalah yang berbeda. Yang di sini adalah 4, 5, 9. Yang ini 1, min 6, 1, 6 dan negatif 6. Nah, jadi kalau kita buat di bagian matriksnya atau bentuk matriksnya itu bisa dibuat seperti ini dan menyelesaikannya dengan sekali tahapan saja atau sekaligus menyelesaikannya. Nah, karena matriks koefisiennya sama, jadi bisa kita selesaikan dengan bersamaan. Di mana di sini dengan mereduksi matriks ini menjadi bentuk eselon baris tereduksi, maka diperoleh, nah kita menyelesaikannya dengan bentuk eselon baris tereduksi, yaitu dengan menjadikan matriks
bagian matriks 3 kali 3-nya menjadi bentuk matriks identitas dengan diagonalnya 1 dan bagian anggota lainnya itu adalah 0. Nah, dengan mereduksi matriks ini menjadi bentuk eselon baris tereduksi, maka diperoleh hasil adalah 1, 0, 1 untuk bagian yang pertama, sistem persamaan linear yang pertama, dan 2, 1, min 1 untuk hasil yang sistem persamaan linear bagian kedua. Jadi, kita dapat menyelesaikannya sekaligus. Nah, sehingga diperoleh hasilnya sistem persamaan yang pertama hasilnya adalah 1, 0, 1 dan sistem persamaan yang kedua dengan hasil 2, 1, negatif 1. Kita lanjutkan membahas tentang sifat-sifat matriks yang dapat diinverskan. Terdapat teorema 1.6.3 di mana bunyi teoremanya anggap A adalah matriks bujur sangkar. Jika B adalah suatu matriks bujur sangkar yang memenuhi B dikali A sama dengan I ini adalah matriks identitas. I adalah matriks identitas, maka untuk mencari B itu akan sama dengan A inverse. Jadi A-nya diketahui, kita akan mencari B, di mana I adalah matriks identitas, kita bisa mencari B dengan menginverskan matriks A. Kemudian sebaliknya, jika B adalah suatu matriks bujur sangkar yang memenuhi AB, nah kalau tadi BA sama dengan identitas dan di sini adalah AB sama dengan identitas, maka juga sama kita bisa mencari nilai B atau matriks B-nya dengan cara sama dengan A inverse. Jadi kita harus menginverskan matriks yang diketahui yaitu matriks A. Sifat matriks yang berikutnya yang dapat diinverskan, kita masuk ke teorema 1.6.4. Jika A adalah suatu matriks n kali n, maka pernyataan berikut ini ekuivalen A, di mana A-nya itu dapat diinverskan atau dibalik. B, AX sama dengan 0, hanya mempunyai penyelesaian trivial. Yang C, bentuk eselon baris tereduksi dari A adalah IN. Yang D, A dapat dinyatakan sebagai hasil kali matriks-matriks elementer. AX sama dengan B konsisten untuk setiap matriks B n kali 1. AX sama dengan B tepat mempunyai satu penyelesaian untuk setiap matriks B n kali 1. Selanjutnya terdapat teorema 1.6.5 yang berbunyi, anggap A dan B adalah matriks-matriks bujur sangkar yang berukuran sama. Jika AB dapat diinverskan atau dapat dibalik, maka A dan B pasti juga dapat diinverskan atau dibalik. Contoh 3. Perhatikan sistem persamaan linear berikut. Syarat apakah yang harus dipenuhi B1, B2, B3 agar sistem persamaan konsisten? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita harus menentukan matriks yang diperbesar, di mana matriks yang diperbesarnya adalah koefisiennya untuk yang persamaan linear pertama 1, 1, 2, kemudian 1, 0, 3, 1, 0, 1, 2, 1, 3, di mana B1, B2, B3 merupakan bagian hasilnya. Nah, sekarang pertanyaannya, syarat apakah yang harus dipenuhi B1, B2, B3 agar sistem persamaan ini konsisten? Sekarang kita akan mereduksi menjadi eselon baris. Nah, dengan tahapan reduksi baris, maka di sini kita memperoleh nilainya pada baris ketiga, di mana kita mereduksi baris dan mengusahakan bagian di sini menjadi bentuk angka 1 semuanya, diagonalnya 1, dan ternyata pada proses eselon baris terdapat pada baris ketiganya itu adalah 0 semuanya. Nah,
Dari baris ketiga diketahui bahwa sistem mempunyai suatu penyelesaian jika dan hanya jika B1, B2, B3-nya memenuhi syarat. Di mana syaratnya itu adalah B3 dikurang B2 dikurang B1-nya itu harus sama dengan 0. Sehingga B3 sama juga dengan B2 B1-nya pindah ruas, maka B3 itu sama juga dengan B1 tambah B2. Nah, AX sama dengan B konsisten jika dan hanya jika syaratnya itu adalah nilai B-nya itu adalah B1, B2, dan terakhir B1 ditambah B2. Demikian pembahasan materi tentang sistem persamaan dan inverse, di mana terdapat 4 poin yang telah dibahas. Yang pertama tentang teorema dasar, yang kedua bagaimana menyelesaikan sistem linear dengan inverse matriks, yang ketiga sifat-sifat matriks yang dapat diinverskan, dan terakhir pembahasan tentang syarat yang dipenuhi agar sistem persamaan konsisten. Demikian pembahasan tentang sistem persamaan dan inverse. Jika terdapat pertanyaan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di pembahasan materi-materi lainnya.